Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apakah boleh ketika seseorang itu sudah berniat untuk berkurban, apakah ia boleh memotong rambut dan kukunya? Maka jawabannya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu zibhun yazbahuhu, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wa azfarihi hatta yudhi." Rasulullah katakan, barang siapa yang ingin berkurban dan telah masuk awal Zulhijjah atau tanggal 1 Zulhijjah, maka jangan ia memotong rambutnya dan kukunya sampai ia berkurban. Nah, ketika seseorang sudah berniat dan memang itu insya Allah pasti ia laksanakan, maka mulai nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai ia memotong hewan kurbannya, itu dilarang. Dari tanggal 1 Zulhijjah itu sudah dilarang ia memotong rambut dan kukunya. Sampai ia selesai memotong hewan kurbannya, baru boleh ia memotong rambut dan kukunya. Nah, rambut, jadi semua rambut yang ada di badan kita, begitu pula kuku yang ada di badan kita. Rambut yang ada di kepala, begitu pula kumis, atau misalkan mohon maaf sebelumnya ketiak kita, atau mungkin bulu kemaluan kita, semuanya dilarang untuk mencukurnya, mencabutnya. Begitu pula kuku kita, ya, kuku di tangan dan kuku di kaki, itu semua dilarang untuk dipotong seperti itu. Nah, ini berlaku untuk siapa? Untuk khusus yang berkurban. Misalkan satu keluarga yang berkurban hanya kepala keluarganya. Jadi ketika kepala keluarganya ini berkurban, maka pahalanya semua sudah termasuk, akan mendapat juga istri dan anak-anaknya. Jadi cukup satu keluarga. Nah, misalkan kepala keluarganya ini berkurban 1 ekor kambing, maka larangan ini hanya berlaku kepada kepala keluarganya itu yang berkurban. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan hukum larangan ini? Hukumnya adalah sunnah. Jadi ini kita disunahkan, ya, sebaiknya ya, disunahkan agar kita jangan dulu memotong rambut, begitu pula kuku kita ketika mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti selesai kita memotong hewan kurban kita, baru boleh memotong rambut dan kuku kita. Jadi ini hukumnya sunnah. Bagaimana kalau seandainya kita memotong rambut dan kuku? Boleh-boleh saja. Tidak, ya, ini hukumnya bukan wajib, ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Apalagi kalau seandainya misalkan kuku kita sudah panjang, kalau nggak dipotong bisa jadi menimbulkan mudarat bagi kita. Ya, misalkan kuku kita udah panjang, udah begitu kotor lagi, susah dibersihkan, udah banyak tanah-tanah ya yang di dalam kuku kita. Bagaimana kalau kita makan? Ini bisa menimbulkan penyakit bagi kita. Nah, jadi kalau memang sudah bisa menimbulkan mudarat bagi kita, maka tidak mengapa, silakan potong seperti itu. Tapi ini ketika kita yang ingin berkurban, sudah berniat untuk berkurban, maka sebaiknya disunahkan jangan memotong rambut dan kukunya. Bagaimana kalau ingin memotong? Potongnya sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Seperti itu. Jadi sebelum tanggal 1 Zulhijjah, sudah potong rambutnya semua, bersihkan, rapikan semua. Kemudian kukunya juga dipotong semua. Ya, seperti itu. Agar nanti masuk tanggal 1 Zulhijjah, rambut kita sudah rapi, kuku kita juga udah dipotong, udah rapi. Nanti selama 10 hari, ya, sampai tanggal 10 Zulhijjah, kemudian pemotongan hewan kurban. Kalau
kira-kira sudah panjang juga, boleh sudah, silahkan dipotong seperti itu. Baik, ini saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri dengan membaca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.